Assalamualaikum, Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum kita mulai mediasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tia Desika, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan kepada saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan mempersilakan kepada penggugat terlebih dahulu. Silakan Baik, Pak. baik, terima kasih Ibu Mediator. Eh, Nama saya adalah Terlandu Hasibuan. Saya di sini sebagai gugat Ibu Mediator. Baik, pada tergugat saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Enji. Saya selaku tergugat. Sekian Ibu Mediator. Baik, sebelum mediasi ini dimulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator saya sendiri, yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kewenangan kepentingan maupun dalam perkara yang dimediasikan. Dan sesuai dengan pasal 4 penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui miniatur di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu sekalian dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami, Bapak dan Ibu, apabila ada terjadi fitnah dalam diri saya, dalam tahap mediasi ini, ada yang namanya kaukus. Apabila tidak dapat solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Misalnya, Bapak dan Ibu ada kendala soal penyampaian yang tidak mungkin disampaikan dalam ruang pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam kaukus nantinya. Baik tergugat maupun penggugat, Bapak dan Ibu terlebih dahulu dalam pertemuan mediasi ini kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu di mediasi pertama ini, kita akan melakukan pertemuan berikutnya sebagaimana Bapak dan Ibu sepakat. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Pakat Ibu Mediator. Sepakat Ibu Mediator. Baik, kepada penggugat saya akan persilakan untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Baik, Ibu Mediator. Jadi seperti ini. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya ya Ibu Mediator. Jadi pertama saya akan menceritakan tentang saya sudah berumah tangga dengan istri saya, yaitu saudara terdekat, kurang lebih itu 18 tahun. Ibu. Dan kami juga sudah dikarunia anak, itu 3 orang anak, puji Tuhan. Namun sejak bulan Agustus, rumah tangga kami itu mulai tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi. Kita sering berantem karena ada beberapa permasalahan yang memang sering terjadi di mediator. Jadi kalau cerita singkatnya itu aja sih mediator. Terima kasih. Baik, Bapak tadi bilang punya 3 orang anak. Kira-kira itu berapa jarak umurnya, Pak? Anak saya yang ke 1 itu sudah 18 tahun ya Ibu. Jadi anak yang kedua itu sudah 12 tahun dan anak yang ketiga itu sudah 20 tahun nih mediator sekian. Baik, lalu mengapa sejak bulan Agustus rumah tangga Bapak sudah mulai tidak harmonis lagi? Boleh kita tolong diceritakan, Pak? Ya, jadi seperti ini Bu.
bahwa memang saya mendapatkan istri saya sedang berduaan seseorang yang ternyata adalah pacarnya. Mereka kedapatan saya di padang panjang di dalam mobil pada malam hari sekitar jam 9. Sebelum kejadian ini pun saya juga sering mendengar mereka selalu berbicara melalui HP dan juga seperti WhatsApp, Instagram. Jadi hal itu mungkin sudah jadi bagian yang lumrah ya, yang saya alami beberapa bulan ini gitu. Baik, bagaimana tanggapan dari tergugat? Apakah yang dikatakan oleh penggugat tadi itu benar nyatanya? Atau bagaimana tanggapan dari ibu sendiri? Bisa dijelaskan? Ya, jadi begini Bu, memang yang suami saya katakan itu memang benar adanya Bu. Dan juga namun dari saya sendiri ya Bu, saya sangat nyesel Bu ngelakuinnya. Ya saya nyesel banget Bu ngelakuin hal kayak gitu ke suami saya. Dan jujur dengan mediasi yang kayak gini Bu, saya benar-benar mau ngeperbaikin keadaan rumah tangga saya lagi Bu. Jadi saya cuma bisa nyesel aja Bu. Baik. Lalu mengapa tergugat mau melakukan hal tersebut? Apakah ada tanggapan? Gini Bu, kalau jujur saya emang hilaf Bu ngelakuinnya. Jujur banget saya ngelakuin hal kayak gitu emang karena saya hilaf. Dan saya ngelakuin hal tersebut ya karena yang saya rasakan itu saya kurang diberi nafkah batin Bu oleh suami saya yang selalu sibuk Bu. Jadi makanya bisa hilaf saya ngelakuin karena ya itu Bu saya merasa nafkah batin saya tidak tercukupi karena ya suami saya sudah mulai sibuk, selalu sibuk, kayak tidak meluangkan waktunya untuk saya. Jadi ya ya gitu Bu yang saya sesali jadinya kehilafan itu sudah terlanjur saya lakukan Bu gitu. Baik, terima kasih kepada tergugat. Bagaimana tanggapan dari penggugat? Apa benar Bapak sudah tidak lagi memberi nafkah batin untuk tergugat? Eh, Benar sih, Bu. Memang saya sudah sangat jarang melakukan hal seperti itu. Karena saya juga sibuk mencari uang demi keluarga. Saya sibuk juga untuk membiayai kehidupan rumah tangga, sekolah. Jadi mungkin faktor saya tidak melakukan hal tersebut karena ya kewajiban seorang suami aja sih. Baik, seperti itu. Memangnya Bapak ini bekerjanya sebagai apa? Eh, Memang saya bekerja sebagai eh, pedagang. Pedagang emang sering keluar kota, sering eh, mencari nafkahnya memerlukan waktu yang banyak. Jadi mungkin itu faktor saya pulang lama. Baik, baik. Di sini kita sudah mendengarkan dari kedua belah pihak, baik tergugat maupun penggugat, juga telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungan dengan penggugat. Dan apakah pihak penggugat masih membukakan pintu maaf untuk tergugat? Sebenarnya ya Bu, saya sangat berat hati melakukan ini. Karena sudah terlalu sakit Bu, untuk saya Bu. Sakit sekali Bu. Baik, Seperti itu saya Bu. juga ingin bertanya kepada tergugat, apakah jika penggugat memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, apakah ibu bersedia untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi?
Ya Bu, kalau dari saya sendiri, saya cuma bisa berjanji Bu untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi Bu, karena dan saya sudah mau mulai mengikuti aturan suami saya Bu, karena jujur saya memang saya hilaf dan saya, yang hanya bisa saya lakukan hanya meminta maaf kepada suami saya sendiri juga Bu. Kalau memang sekali lagi saya mengaku hilaf dan meminta maaf sebesar-besarnya Bu. Dan juga saya masih memikirkan anak-anak saya Bu yang masih membutuhkan peran saya sendiri sebagai ibu dan juga suami saya tertentu yang menjadi ayah Bu. Makanya saya jujur saya cuma bisa meminta maaf sebesar-besarnya Bu atas kesalahan saya. Baik, dari pihak tugas sudah berjanji untuk memperbaiki hal tersebut. Bagaimana tanggapan penggugat? Apakah Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 3 orang anak? Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 3 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Eh, saya harap dengan apa yang sudah diperjanjikan ya oleh istri saya bisa dipegang omongannya. Saya sebenarnya sangat bersedia Bu, baik lagi dengan saya dan memperbaiki rumah tangga ini. Baik, karena saya rasa kedua belah pihak sudah menemukan solusi dan telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga ini dengan berdasarkan saling cinta dan menyayangi satu sama lain, juga ingin membesarkan anak-anak bersama. Lalu selanjutnya naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rumah tangga Bapak dan Ibu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Amin Bu. Terima kasih Makasih Bu kembali Mediator. Bu Widianto.